Assalamualaikum semuanya. Halo, di sini kita akan membahas proses saham go public atau IPO. Nah, proses yang pertama ini ada persiapan awal dan persiapan dokumen. Pada tahap awal ini, perusahaan perlu membentuk tim internal menunjukkan pihak-pihak eksternal yang akan membantu perusahaan melakukan persiapan go public. Nah, yang kedua ini ada penyampaian permohonan perjanjian pendahuluan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia. Nah, maksudnya itu untuk menjadi perusahaan publik yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan perlu mengajukan permohonan untuk mencatatkan sahamnya. Nah, yang ketiga ini ada perjanjian pendahuluan pencatatan saham yang diberikan ke Bursa Efek Indonesia. Nah, perjanjian ini tuh berisi tentang kesepakatan dan komitmen kedua belah pihak terkait proses pencatatan saham. Nah, yang keempat ada penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Nah, ini ada prosesnya nih. Yang pertama ada persiapan. Perusahaan dan underwriter telah menandatangani perjanjian pendahuluan pencatatan saham. Nah, lalu ada dokumen-dokumen yang perlu untuk pernyataan pendaftaran telah dilengkapi nih, termasuk prospektus pendahuluan. Nah, kemudian ada penyampaian pernyataan pendaftaran. Nah, perusahaan dan underwriter mengajukan pernyataan pendaftaran ke OJK melalui sistem layanan elektronik OJK. Kemudian ada pernyataan pendaftaran memuat informasi lengkap mengenai perusahaan rencana IPO dan penggunaan dana IPO. Nah, ini ada peninjauan OJK. Nah, OJK meninjau kelengkapan dan kebenaran informasi dalam pernyataan pendaftaran. OJK dapat meminta penjelasan dan perubahan atas informasi dalam pernyataan pendaftaran. Lalu yang terakhir ini ada persetujuan OJK nih. Nah, OJK memberikan persetujuan atas pernyataan pendaftaran jika semuanya persyaratannya telah terpenuhi. Nah, OJK ini memberikan izin publikasi prospektus kepada perusahaan. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Afifah Leida. Oke, jadi proses yang kelima itu ada izin publikasi prospektus ringkas diberikan OJK. Jadi, sebelum perusahaan ini mempublikasikan prospektus ringkas di surat kabar, perusahaan ini harus menunggu izin dari OJK. Nah, dari sini OJK ini harus meminta bantuan atau perubahan tambahan informasi dari perusahaan. Nah, selanjutnya proses yang keenam ada pengumuman prospektus ringkas di surat kabar dan penawaran awal atau book building dan public expose. Nah, selanjutnya ada proses yang ketujuh yaitu penyampaian informasi harga dan keterbukaan lain ke OJK. Jadi setelah dapat izin, nah ini perusahaan harus menyampaikan informasi penawaran harganya. Nah, untuk proses yang ke-8 ini pernyataan efektif diberikan oleh OJK. Nah, setelah diberikan izin terus udah penawaran harga. Nah, ini OJK ini mengeluarkan surat pernyataan efektif dan OJK akan meminta perubahan atau tambahan informasi dari perusahaan tersebut. Proses selanjutnya adalah yang ke-9, pengumuman perbaikan atau tambahan prospektus ringkas di surat kabar. Selanjutnya yang ke-10, penyampaian permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia. Yang ke-11 adalah penawaran umum saham kepada publik. Jadi di sini proses penjatahan kepada publik, refund dan distribusi saham, lalu ada penyampaian laporan hasil penawaran umum ke OJK, lalu ada penyampaian informasi jumlah pemegang saham ke Bursa Efek Indonesia. Dan yang ke-12 adalah persetujuan pencatatan saham yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi setelah proses tadi akan disetujui oleh Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir pencatatan dan perdagangan saham di Bursa Efek Saham Indonesia. Dan ini sudah bisa dapat diakses di pasar modal publik di Indonesia. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.